Sahabat-sahabat bangsa Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, fakta Pondok Pesantren Az-Zaitun Indramayu penuh kontroversi. Pesantren yang menjadi jaringan kelompok Islam radikal ini akhir-akhir menjadi bahan perbincangan publik. Bukan sebatas jaringan radikalnya, Pesantren Az-Zaitun Indramayu ternyata juga membuat ajaran-ajaran baru yang bertentangan dengan syariat Islam. Bahkan Majelis Ulama Indonesia MUI sendiri langsung memberikan ketegasan bahwa ajaran yang dianut oleh Pesantren Az-Zaitun ini sesat. Bagaimana fakta kesesatan Pesantren Az-Zaitun ini menurut MUI? Kiai Haji Muhammad Khalil Nafis, salah satu ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Pusat, mengungkapkan 3 fakta Pondok Pesantren Az-Zaitun Indramayu, Jawa Barat yang terindikasi menyimpang dan menganut ajaran sesat. MUI Pusat bahkan memberikan indikasi bahwa ajaran dan paham yang disebarkan oleh Pondok Pesantren Az-Zaitun sesat dan melenceng dari syariat. Kiai Haji Khalil Nafis menegaskan ini sejak bulan Mei 2023. Apa saja indikasinya? Menurut Kiai Khalil Nafis ada 3 indikasi yang sangat menonjol terkait kesesatan ajaran yang disebarkan oleh Pondok Pesantren Az-Zaitun Indramayu. Indikasi kesesatan yang terjadi di Pondok Pesantren Az-Zaitun Indramayu yang pertama, yakni terkait penafsiran di dalam ayat Al-Quran, seperti mengenai merenggangkan shaf sholat. Kemudian selain itu juga terkait konsep mengenai zakat juga disorot oleh Majelis Ulama Indonesia. Pasalnya, pola dan prinsip zakat yang dilakukan oleh Pesantren Az-Zaitun justru memaksa mengumpulkan dana itu untuk kepentingan membangun pesantren dan dilakukan dengan memaksa. Temuan MUI pada tahun 2002, zakat fitrah itu dirubah menjadi hanya untuk membangun suatu bangunan di pesantren. Tidak hanya itu, mengenai konsep nubuwah atau kenabian dalam pemahaman Negara Islam Indonesia atau NII yang berhubungan dengan Pondok Pesantren Az-Zaitun Indramayu juga tidak mewajibkan sholat. Ini jelas-jelas sangat membahayakan umat Islam di Indonesia. 3 kriteria itu menurut MUI Majelis Ulama Indonesia bisa menunjukkan kesesatan yang dianut dalam ajaran yang dikembangkan oleh Pondok Pesantren Az-Zaitun Indramayu, Jawa Barat. Sekali lagi, ada 3 indikator yang ditegaskan oleh MUI, yakni penafsiran terkait merenggangkan shaf sholat, kemudian konsep zakat yang justru memaksa, dan yang ketiga terkait konsep nubuwah atau kenabian yang terkait dengan pemahaman Negara Islam Indonesia. Publik sebenarnya sudah memberikan sinyal-sinyal bahaya terkait Pondok Pesantren Az-Zaitun ini. Pondok pesantren yang disebut sebagai markasnya Negara Islam Indonesia ini, satu ajaran yang menginginkan Islam menjadi hukum formal di Indonesia ini sangat membahayakan. Ia tidak menerima Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Baginya negara Islam adalah solusi bagi Indonesia. Ini jelas-jelas bertentangan dengan spirit yang telah ditancapkan oleh para pendiri bangsa yang
bersama-sama menyepakati satu ideologi negara yang bernama Pancasila, di mana semua warga negara mendapatkan kebebasan untuk menjalankan ajaran agamanya masing-masing. Pondok pesantren Az-Zaitun ini terlalu membuat geger publik Indonesia, umat Islam gerah, dan banyak yang tersinggung karena ulah dari pesantren Az-Zaitun ini. Kalau MUI sudah memberikan penegasan lewat ketuanya Kiai Haji Muhammad Khalil Nafis, kenapa pesantren Az-Zaitun ini masih dibiarkan dan dengan seenaknya terus mengumbar berbagai praktek-praktek ibadah yang bertentangan dengan syariat Islam? Pemerintah harus tegas, pemerintah harus berani memberikan jawaban yang jelas kalau pesantren Az-Zaitun ini membahayakan umat Islam di Indonesia. Kalau sudah tak terbantahkan fakta-fakta kesesatan pesantren Az-Zaitun ini, bagaimana mereka mau mengelak? Dan bagaimana mungkin aparat pemerintah membiarkannya? Ditunggu ketegasan negara dan pemerintah untuk menata dan memberikan sanksi sesuai dengan perundang-undangan. Pesantren Az-Zaitun di Indramayu, fakta kelam yang penuh teka-teki dan rahasia.